Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sakuntum hati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, memberi kita kesehatan dan segala kenikmatan kita hidup dalam semesta ini. Dan tidak lupa kita aturkan rasa hormat dan bakti kita kepada para sesepuh, bini sepuh, dan juga para leluhur-leluhur Nusantara. Dan tidak lupa juga rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan ataupun membesarkan kita di dunia ini. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema yang mungkin ini nanti akan menjadi sebuah ketidakcocokan untuk semuanya, tapi saya memang ingin mengungkapkan sesuai dengan apa yang menjadi fenomena sekarang, yaitu tentang adanya pengakuan para Satrio Piningit ataupun Ratu Adil yang pada kenyataannya mereka hanya mencari pengikut dan memanfaatkan pengikutnya untuk kepentingan pribadi. Jadi kita bicara sesuai real, sesuai kenyataan apa yang sering dialami di masyarakat Nusantara. Karena masyarakat Nusantara ini sangat menunggu ataupun menanti datangnya sosok yang akan menyelamatkan mereka semuanya, yang membawa mereka ke kemakmuran, karena ini menjadi impian bagi seluruh masyarakat Nusantara akan hadirnya sosok Satrio Piningit yang kelak menjadi seorang Ratu Adil ataupun pemimpin di negeri Nusantara ini. Pemimpin yang benar-benar paham dengan apa yang mereka inginkan. Nah, dari fenomena ini justru banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mendeklarasikan dirinya sebagai sosok tersebut. Karena sosok Satrio Piningit yang akan menjadi Ratu Adil ini masih misteri. Masih misteri, belum muncul untuk saat ini. Sebenarnya kalau kita mengikuti sosok yang memunculkan ramalan adanya Satrio Piningit dan Ratu Adil ini, kita pasti sudah paham, sudah tahu. Di situ sudah tertulis sangat jelas bahwa sosok tersebut adalah masih muda, rupawan, keturunan Bathara Wisnu, manusia biasa berjiwa dewa, serta bisa mencapai kemakmuran di dunia intelektual sekarang, di dunia kemajuan sekarang. Sebenarnya kita harusnya sudah paham bahwa sosok beliau itu sudah sukses di masa sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengaku tapi ekonomi dan kehidupannya masih labil, itu perlu dipertanyakan. Dan yang mutlak lagi, dia adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit. Seseorang yang benar-benar mempunyai darah turun pemimpin, yang benar-benar dari anak turun raja, bahkan dari kerajaan besar. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menelaah, sudah bisa berpikir secara jernih. Dan sosok ini tidak mungkin muncul saat ini, karena ini masih perjuangan, ini zamannya masih goro-goro, zamannya masih zaman edan, zaman Kolo Bendu ini. Masih banyak permasalahan, masih banyak pertikaian, masih banyak perdebatan, saling mencari pengakuan. Bahkan akhir-akhir ini banyak bermunculan orang-orang sakti. Sebenarnya ini juga fenomena. Mungkin
leluhur-leluhur kita itu ya ingin memunculkan kembali tradisi lama gitu. Kita harus paham gitu. Karena alam ini tidak mungkin bohong. Setiap fenomenanya itu mengandung makna yang dalam kalau kita mau meresapinya. Kalau boleh jujur, sekarang ini banyak orang kebingungan sebenarnya. Dari golongan sudah banyak sekali golongan bermunculan, sudah banyak sekali pengakuan-pengakuan. Mana yang kesatria yang asli dan yang palsu itu susah dibedakan zaman sekarang. Karena apa, semua itu awalnya sikapnya baik semua. Karena orang sekarang itu sudah pinter-pinter semua. Nah, dari sinilah sebenarnya ada satu ciri yang harus dimiliki oleh sosok Satrio Piningit Ratu Adil ini, adalah dia memegang Trisula Weda. Pedoman hidupnya cuma itu, Trisula Weda, yaitu saling mempunyai kasih sayang yang tinggi, jiwa sosial, dan kejujuran yang luar biasa. Keyakinannya tinggi, dan jiwanya ini penuh dengan kasih sayang, tidak membedakan golongan atau apa, tidak. Makanya di saat orang mendeklarasikan dirinya sebagai sosok-sosok ini, kita harus memahaminya. Karena apa, sekarang ini banyak yang seperti itu. Ngomong bisa mengeluarkan dana, katanya dana hibah, dana amanah, megang kuncinya, megang suratnya. Ujung-ujungnya juga tidak ada yang menjadi real. Nah, menjadi kenyataan tidak ada. Justru pengikutnya menjadi korban waktu, wirawiri, tidak mendapatkan hasil, keluarganya sudah ditinggalkan, kadang keluarganya tidak terawat. Itulah pentingnya kita kembali ke kesadaran diri, agar kita memiliki keyakinan dalam diri kita sendiri, memiliki keimanan dalam diri kita. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman sekarang ini. Gak usah dicari, waktunya muncul itu muncul, karena semua itu ada saatnya. Ada saatnya, kita tinggal menikmati fenomena-fenomena yang terjadi sebagai tanda-tanda kemunculan. Disinilah kita belajar berpikir, belajar mengendalikan diri, agar kita lebih mawas diri dalam menjalani kehidupan ini. Makanya banyak yang mendeklarasikan diri di kalangan masyarakat ataupun dunia spiritual sekarang. Karena ya memang mudah, masalahnya diyakini gitu. Rakyat itu banyak yang meyakini. Di saat orang memiliki kelebihan, kesaktian, dia dengan mudah mendeklarasikan diri, itu banyak orang yang meyakini juga. Karena rakyat kita ya sampai tahu sendiri sekarang. Kalau saya berpikir sekarang ini adalah zaman kebingungan. Zaman kebingungan saat ini. Makanya kita kembalilah kesadaran diri masing-masing, agar kita menemukan jati diri kita sebagai anak Nusantara, kita agar lebih hati-hati dalam menjalani sebuah kehidupan. Utamakan kemakmuran diri kita sendiri, tidak usah ikut-ikutan terombang-ambing oleh apa yang menjadi fenomena sekarang. Tetap yakin, tetap berusaha, tetap berkarya, dan jagalah persatuan dan kesatuan, hindari perdebatan. Itulah yang akan menciptakan kita kedamaian dan kemakmuran di negeri Nusantara ini. Dari saya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ini hanyalah tafsir saya, bukan sebuah kebenaran. Dan apabila ada tambahan dari panjenengan semuanya, ditulis di kolom komentar. Semoga bisa memberi pendidikan ataupun pembelajaran untuk semuanya. Salam cerdas, salam rahayu dari Surya Lawu. Terima kasih, nuwun matur nuwun.